Sahabat Qur'ani Marum yang terkasih, renungan kita pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 akan disampaikan oleh Frater Markus Ngatun, calon imam diosesan Keuskupan Tanjung Selor, Kalimantan Utara. Sahabat Qur'ani Marum yang mengasihi dan dikasihi oleh Tuhan, jumpa lagi dengan saya Frater Markus dalam renungan pada hari ini, Kamis 25 Juni 2020. Pekan biasa yang ke-12. Bersama pada hari ini kita akan merenungkan renungan pada hari ini dari Injil Matius bab 7 ayat 21 sampai dengan 29. Mari kita awali permenungan kita pada hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu dan mengusir setan demi nama-Mu dan mengadakan banyak mukjizat demi nama-Mu juga? Pada waktu itu, aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, Aku tidak pernah mengenal kalian. Enyahlah kalian daripadaku, kalian semua pembuat kejahatan." Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas wadas. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak roboh, sebab didirikan di atas wadas. Tetapi setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, sehingga robohlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Setelah Yesus mengakhiri perkataannya ini, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, bukan seperti ahli-ahli Taurat mereka. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari, sahabat Qur'ani Marum yang terkasih, mengawali permenungan pada hari ini, saya ingin mengawalinya dengan sebuah cerita. Konon, ada seorang umat Katolik yang sangat rajin ke gereja. Ia sangat rajin mengikuti perayaan Ekaristi, rajin berdoa rosario, rajin mengikuti doa lingkungan, rajin berziarah, rajin dalam kegiatan rohani. Orang ini dipandang sebagai orang yang sangat saleh. Tapi ironisnya, orang ini terkenal sebagai pribadi yang angkuh, pribadi yang sombong, pribadi yang tidak mau tahu mengenai keberadaan orang lain, menutup mata terhadap kebutuhan-kebutuhan orang lain. Ini hanya sebuah cerita. Saya yakin cerita ini tidak mungkin terjadi, karena saya yakin umat Kristiani yang rajin berdoa adalah umat yang melakukan kehendak Tuhan.
Bacaan Injil yang baru saja kita dengarkan pada hari ini mengisahkan teguran Tuhan Yesus bagi orang yang menganggap dirinya akan masuk ke dalam kerajaan surga bila ia sudah berdoa kepada Tuhan, bila ia berseru-seru kepada Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Tuhan Yesus mengkritik orang-orang yang demikian. Hal ini tidak mau mengatakan bahwa doa itu tidak penting. Bukan. Tuhan Yesus menganggap dan mengajarkan kita betapa pentingnya sebuah doa. Dalam doa Bapa Kami sangat jelas. Kita diajarkan untuk menjalin relasi yang erat dengan Tuhan. Kita harus menimba kekuatan dari Tuhan, mengikuti perayaan Ekaristi, berdevosi, berziarah, merupakan suatu hal yang sangat penting. Namun, yang mau dikatakan oleh Tuhan Yesus pada bacaan Injil hari ini ialah Yesus menghendaki agar relasi yang erat antara kita dengan Tuhan Allah menghasilkan buah yang berlimpah. Apa buahnya? Buahnya ialah melakukan kehendak Bapa. Contoh konkretnya ialah kita membuka mata hati kita terhadap orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan bantuan. Kita membuka mata hati kita melihat para pengemis di jalan. Kita membuka mata kita terhadap sanak saudari kita yang mengharapkan belas kasih dari kita. Sebagaimana Tuhan Yesus berbuat, demikianlah seharusnya kita berbuat. Maka mari kita bertanya dalam diri kita masing-masing. Apakah aku sebagai pribadi yang sungguh-sungguh berdoa dengan sepenuh hati, dan doa ini apakah sungguh membawaku kepada Tuhan, dan apakah tindakanku kepada Tuhan itu membawa sesuatu yang berguna bagi orang lain. Jika belum, mari kita datang kepada Tuhan, mohon bantuannya, mohon terang Roh Kudus-Nya, agar apa yang kita ungkapkan dalam doa terrealisasi dalam tindakan kita. Semoga Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih telah mengikuti renungan harian bersama Qur'ani Marum. Dukung terus channel ini dengan memberikan like, comment, share, dan subscribe.